Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamora dan salam berjumpa kembali pada video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebagai akibat dari pembahasan yang video sebelumnya, yaitu mogok kerja karyawan, lalu dampaknya dan prosedur tindakan yang dilakukan oleh perusahaan apa saja. Nah, ini akan kita bahas secara tuntas dan memang masih ada kaitannya dengan video sebelumnya tentang mogok kerja oleh serikat buruh, tetapi ini adalah dampak dari situ. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman, mohon untuk tetap mendukung channel Timson Simamora dengan cara tetap like, komen di bawah video ini, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasi supaya mendapatkan video-video lanjutan dari channel Timson Simamora. Baik teman-teman, akan kita lanjut. Penutupan perusahaan yang akan terjadi biasanya kalau terjadi ketidaksepakatan antara pekerja atau karyawan dengan perusahaan atau pengusaha. Nah, maka kalau tidak ada yang bekerja, operasional perusahaan akan tutup. Stop operasional perusahaan. Maka perusahaan akan ditutup, baik itu sementara maupun secara dalam jangka lama. Nah, penutupan atau lockout perusahaan. Nah, penutupan perusahaan atau lockout merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Jadi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 memang sudah diatur hak masing-masing adalah haknya karyawan atau pekerja atau buruh, terus haknya pengusaha. Nah, pengusaha itu punya hak untuk melakukan penutupan perusahaan sebagai akibat gagalnya perundingan antara pengusaha dengan si karyawan. Nah, ditutup. Dan prosedur untuk menutup perusahaan itu, menutup operasional, tetap ada prosedurnya. Nah, di persyaratan selanjutnya adalah pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan atau lockout, sering disebutkan namanya istilah hukum atau di Dinas Ketenagakerjaan lockout, dilarang kalau itu dilakukan sebagai tindakan balasan hubungan adanya tuntutan normatif dari pengusaha atau dari pekerja atau buruh atau serikat buruh atau serikat pekerja. Jadi maksudnya di sini adalah pengusaha dilarang menutup atau lockout perusahaan yang dianggap sebagai balasan akibat mogok kerjanya si buruh atau karyawan atau serikat buruh. Nah, jadi bukan serta-merta kalau buruh mogok lalu perusahaan juga balas dengan tutup perusahaan. Nah, bukan serta-merta seperti itu, teman-teman. Jadi ada aturan yang harus dilakukan. Dan pada sebelumnya pun waktu buruh melakukan mogok kerja tetap juga melakukan aturan yang sesuai dengan undang-undang. Artinya seperti pemberitahuan tanggal, hari, jam mulai dan jam berakhir. Nah, terus di mana dilakukan. Nah, itu ada diberitahukan juga. Nah, kalau itu sudah terlaksana sesuai dengan aturan dan sesuai dengan perundang-undangan, maka pengusaha pun melakukan haknya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Jadi tidak asal semerta-merta saling balas membalas ya teman-teman. Jadi tidak ada dendam saling dendam dalam hal ini. Nah, terus tindakan penutupan perusahaan atau lockout harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu tadi. Jadi harus sesuai dengan prosedur. Kalau memang mau melakukan lockout atau penutupan operasional perusahaan di dalam perusahaan tersebut, di mana si buruh atau serikat buruh melakukan mogok kerja. Nah, harus ada prosedur. Nah, prosedurnya adalah banyak hal dan jenisnya juga banyak dan kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh serikat buruh untuk melakukan mogok kerjanya. Penutupan perusahaan dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya melayani kepentingan umum.
Nah, kalau di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kepentingan umum untuk perusahaan itu disebutkan secara detail ya, disebutkan seperti contohnya yang mengganggu keselamatan jiwa manusia, yaitu rumah sakit. Nah, tidak boleh. Jadi itu dilarang untuk menutup rumah sakit, dilarang pelayanan jaringan air bersih, dilarang ditutup. Terus pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, terus pengolahan minyak dan migas bumi, dan perkereta-apian. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini dilarang ditutup, walaupun ada mogok kerja, tetap harus jalan. Nah, di sinilah pengusaha atau perusahaan mencari solusi yang baik, gimana yang terbaik supaya tetap operasional perusahaan yang melayani kepentingan umum tetap berjalan dengan baik. Jadi sama halnya ya dengan yang kemarin juga, serikat buruh dilarang memaksa pekerja atau yang lain untuk ikut dalam hal mogok kerja apabila memang pelayanan yang seperti itu. Nah, terus apa-apa saja syarat yang dilakukan kalau memang pengusaha mau melakukan lockout atau penutupan perusahaan karena memang gagalnya perundingan antara serikat buruh dengan pengusaha. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, pengusaha wajib melakukan dan memberikan surat pemberitahuan 7 hari sebelum melakukan penutupan. Jadi 7 hari sebelum melakukan penutupan total operasional perusahaan, memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang yang membidangi ketenagakerjaan di wilayah tersebut, dan juga kepada serikat buruh atau buruh yang sedang mogok. Nah, pihak yang berwenang di bidang ketenagakerjaan atau yang membidangi di bidang tersebut di wilayah itu harus memberikan tanda bukti terima, dan serikat buruh atau pekerja yang mogok memberikan tanda bukti terima bahwa mereka menerima surat pemberitahuan dari pengusaha bahwa akan dilakukan penutupan atau lockout perusahaan. Dan sama dengan serikat buruh kemarin juga harus mengajukan yang seperti itu. Dan itu adalah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pengusaha. Nah, di situ juga akan dibuat sekurang-kurangnya memuat yang pertama waktu penutupan, hari penutupan, tanggal, jam, ya kan? Dan juga kapan diakhiri penutupan. Nah, ini tetap harus tertulis dalam surat permohonan itu, harus secara lengkap. Jadi kurang lebih teman-teman sama dengan yang kemarin dilakukan oleh serikat buruh ya, kurang lebih. Dan dibuat di dalam surat itu ditulis alasan-alasan, sebab-sebab secara rinci, apa sih alasan yang benar, alasan yang paling membuat pengusaha bisa sampai menutup perusahaan atau lockout. Nah, di situ harus dicantumkan dengan rinci, dengan jelas semuanya ya. Jadi sama dengan hal bagaimana serikat buruh mengajukannya itu teman-teman. Jadi semuanya kurang lebih prosedur melakukan penutupan atau lockout perusahaan oleh pengusaha ya. Nah, nanti dari situ tetap akan ada perundingan. Nah, sesudah dibagikan surat, nanti orang yang membidangi ketenagakerjaan di wilayah itu akan segera mengambil tindak lanjut melakukan perundingan antara serikat buruh atau pekerja dengan pengusaha. Nanti akan dijadikan perundingan. Nah, jika belum tercapai perundingan, maka penutupan perusahaan atau lockout perusahaan tetap berlaku dan dijalankan seterusnya, berlanjut sampai ada perundingan. Nah, nanti begitu lagi dilakukan perundingan tetap tidak tercapai kesepakatan, maka penutupan juga tetap masih berlanjut. Nah, jika sampai di dalam 2 kali melakukan perundingan lalu tetap tidak tercapai kesepakatan, maka
permasalahan ini akan dibawa ke penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan di situ akan diadakan sidang secara bersama antara pengusaha, terus nanti ada serikat pekerja, dan nanti akibatnya dari sini adalah bisa secara permanen perusahaan ditutup, artinya lockout perusahaan, atau bisa bahkan juga nanti dibuka kembali karena normal, karena sudah tercapai kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha atau serikat buruh dengan pengusaha. Nah, kira-kira begitu teman-teman dampak dari mogok kerja. Jadi sebaiknya sih dihindari ya teman-teman, karena apa? Semua pasti kena rentetan akibat dari tidak bekerjanya karyawan. Maka semua kena, mungkin sampai ke rumah juga, sampai ke dapur-dapur kita, karena kita adalah bekerja di sebuah perusahaan, lalu perusahaan lockout atau tutup, maka ya kita semua kena dampaknya kalau memang tidak dipikirkan dengan matang. Maka penyelesaiannya adalah kesepakatan bersama dan berembuk hasil win-win solution dari kedua ini, dan itu biasanya akan diambil jalan tengah oleh pihak yang berwenang yang membidangi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Kira-kira begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap mendukung channel Tim Son Simamora supaya tetap bisa berkembang dan bisa membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman untuk selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah video ini, lalu subscribe dan share jika dianggap sangat bermanfaat dan penting untuk teman-teman yang lain. Begitu, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.